Oke, selamat maghrib. Wah, ini maghrib biar nggak kemalaman. Lagi kebetulan malam minggu. Awalnya do mitik, mitik familia Yogyakarta. Nah, ini sedikit simpel-simpel aja mengenai power up karena beberapa komen kemarin kita simak kok masih ada banyak yang ingin mengetahui atau ingin bertanya tentang apa pemasangannya atau wiringnya power up di motor injeksi, khususnya mungkin di matic injeksi teman-teman sekalian, karena mungkin emang lagi rame matic dan kebetulan ini kita pasang di Mio J juga, matic injeksi Yamaha series, dan ini kita menggunakan power up-nya dari produknya Motoran atau Motorun, tulisannya Motorun. Nah, bahasa Jermannya sana itu Motoran alias numpak motor, motor enggak. Ini produknya Motorun. Sebelumnya kemarin juga ada yang pernah masang juga dari Aztek, nah itu yang mahal juga, tapi ini kebetulan kita pakai yang biasa, yang harga terjangkau tapi kualitas oke, karena kita lihat dari soket-soket dan kabel-kabelnya juga bagus. Nah, ini sebelumnya ketika pembelian awal kemarin ini dari Motoran ini tuh ada ada skemanya atau ada wiringnya, tapi kebetulan karena masangnya udah lama, terus ini baru bikin kontennya, bukan terus kemarin unboxing terus kita bikin, enggak. Tapi sepertinya nih bentar lagi kita akan order lagi karena ada satu motor yang mau kita pasangi power up juga, mungkin kita belikan yang samaan juga nanti. Nah, nanti ketika barang udah sampai, ini kita orderin dulu, nanti kalau udah barang udah sampai nanti kita unboxing bareng-bareng dan mungkin kita review sedikit mengenai wiringnya atau diagram bawaannya dari Motoran nanti ada. Tapi kalau kebetulan yang dari ini, yang bawaannya diagramnya, yang bawaannya power up nya ini kemarin udah kita buang karena ini masangnya udah cukup lama, sudah ada 1 bulan 2 bulanan kemarin. Nah, ini kurang lebih ini kita tandai dari, jika teman-teman membeli dari produknya power up, entah power up apapun, itu pasti ada 4 kabel. Nah, 4 kabel ini terdiri dari 2 kabel plus atau arus plus, lalu ya 2 kabel juga arus minus atau ground. Nah, ini untuk arus plusnya itu ada 2. Yang satu kenapa terpilah, karena ini yang satu plusnya adalah 2 arus in dari 12 volt. Nah, ini yang harusnya dapat dari kontak. Nah, biasanya ini kalau ini karena motor trotolan, jadi ini ada yang dapat dari arus kontak. Kontak ini kan terdiri dari yang standby 12 volt dari aki sama yang 12 volt setelah kontak. Ketika kita on, ada arusnya 12 volt. Nah, ini yang arus 12 volt dari bawaan motor, bisa kita ambil dari kontak ataupun dari yang lain. Sebenarnya nggak harus kontak, tapi yang lain juga ada, biasanya ada di coil juga. Coil itu ada 12 voltnya juga, atau dari kabel bodi depan itu juga ada 12 volt, yang penting setelah kontak. Jadi biar dia hidupnya nanti ketika kita kontak on baru dapat arusnya yang dari 12 voltnya. Nah, lalu dia dimasukin ke power up-nya. Nanti lalu arus plus yang satunya ini, karena ini tadi 12 volt, nah yang satunya ini adalah outputnya, arus plus output dari setelah diolah dari power up-nya atau digedeki. Nah, digedeki ini 16 volt. Nah, keunikannya dari Motoran ini, dia bisa diatur seberapa outputnya yang kita inginkan.
Di sini ada ini tonjolannya ini. Nah, ini tonjolan ini bisa kita putar ke kanan, ke kiri. Ketika ke kanan ini arusnya akan semakin besar outputnya. Ketika ke kiri outputnya semakin kecil. Jadian semua ini 12 volt. Nanti yang sini jika kita ingin maksimal 16 volt ya nanti ini putar paling kanan pol. Oke, nanti kita coba ya. Tapi ini untuk kembali ke arusnya dulu. Nah, ini 12 volt, inputnya 12 volt ya, ini outputnya 16 volt. Nah, ini kabel output, ini kabel input. Nah, untuk groundnya atau arus minusnya atau groundnya, ini groundnya sama aja. Jadi ini kita jadiin satu juga. Ya. Ini jadiin satu aja. Ini juga kita jadiin satu. Arus minus, ini juga dapat minusnya, groundnya. Dapat ground tab dari rangka motor semua. Nah, ini bebas. Groundnya ini yang penting dapat arus minus, bisa dapat kabel minus dari kabel body, atau bisa dapat rangka, atau bisa dapat kalter mesin. Nah, ini jadi prinsipnya minusnya sama aja, lalu plusnya satu masuk satu keluar seperti itu. Nah, yang masuk dari kabel body 12 volt, yang keluar ini adalah yang 16 volt, lalu kita masukin lagi ke kabel body. Jadi cuma kayak disaklar seperti itu. Disaklar arus keluarnya dari kontak ini 12 volt ini, karena setelah kontak ini dia akan mengalirkan ke semua kan gitu. Jadi memang idealnya harusnya dapat dari kontak. Setelah dari aki kita on, nah arus yang tadinya 12 volt menjadi 16 volt yang ke arah bagian ECU, ke bagian coil, ke bagian fuel pump. Nah, semuanya jadi diolah menjadi tegangan yang stabil 16 volt tersebut. Khususnya buat yang udah lali totalosan, khususnya udah totalosan. Jadi ketika tegangan aki turun pokok 0,0, tapi yang di outputnya masih stabil 16 volt. Jadi tujuannya seperti itu, biar ketika aki turun itu tegangannya yang output juga enggak turun seperti itu. Jadi ini 16 volt, yang 16 volt ini harus yang dapat kabel 12 volt inti dari semua bagian yang dapat mesin, seperti ECU, seperti fuel pump, seperti coil gitu. Jadi harusnya yang dapat ke part-part penting yang buat menunjang tenaga mesin ini biar tetap stabil dengan voltase yang sempurna. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu tadi. Jadi jangan sampai hanya terpasang tanpa menjadikan fungsi yang sempurna seperti itu. Jika seperti yang kita pasang ini sama juga seperti itu. Ini yang merah atau yang 12 volt ini kita dapetin keluarnya dari kontak. Jadi ketika kita onin seperti ini, tak kampret groundnya belum kencang. Sorry, ini groundnya tadi kita lepas jadi ternyata belum dikencangi. Nah, ini ketika kita kontak, ini kan keluar arus 12 volt. Nah, di sini 13 ini dia masuk ke power up nya. Ini terbaca 13 ini dari yang ini ya, lalu diolah menjadi 16 volt. Nah, ini 16 nya yang ini, yang biru ini. Nah, yang biru ini kita langsung masukin ke kabel body, ke arah belakang yang dapat mesin, yang dapat bagian-bagian part-part yang dapat mesin. Nah, ini 12 voltnya yang dapat kontak, karena ini kontaknya kita bikin saklar aja. Jadi ini arus mentahnya atau arus bahannya, ini arus yang sudah masuk. Nah, lalu yang kita maksud setelannya ini emang fiturnya dari motoran.
Ini bisa kita gedein, bisa kita kecilin. Nah ini sekarang dalam kondisi stripnya seperti ini ya. Nah, ini coba kita putar pelan-pelan. Nah ini bisa turun. Semakin kita putar ke kiri semakin turun tegangan outputnya. Nah jadi ini biar bisa fleksibel, si pembeli atau kita yang memasang itu yang kita inginkan outputnya berapa volt gitu. Dari bahan 13 volt ini mau kita bikin berapa, 14, 15, 16 atau 14,5 atau 15,5 atau 16, nah itu bisa kita atur dari ini. Ketika ini kita putar terus, ketika ini kita putar ke kiri akan semakin kecil. Nah, putar ke kiri semakin kecil, 15. Ini begitu berikutnya kita putar terus akan bisa sampai 14 titik terkecilnya. Nah seperti itu. Nah titik terkecilnya berapa ini? Bisa sampai 13, bisa sampai ketemu sama ini kayaknya. Nah yang jelas jangan sampai sama ya. Nah ini udah hampir sama. Nah, karena outputnya jangan sampai sama. Udah mentok. Ini udah mentok kiri. Ini udah nggak bisa muter lagi. Ini sampai terkecilnya angkanya sama, terbesarnya kita putar ke kanan. Jika ingin gedein lagi kita putar ke kanan. Muternya ke kanan. Kelihatan ya? Nah muternya ke kanan searah jarum jam. Ketika kita muter searah jarum jam dia akan tegangannya semakin besar. Nah ini kita maksimalin aja sampai titik mentoknya dia berapa. Nah, tegangan terbesar dari ininya berapa volt. Oh bisa sampai 16,3. Bisa sampai 16. Nah, ini masih bisa bablas terus. Nah, tapi untuk keamanan dari part mesinnya kita di angka 16 saja. Idealnya apa, voltase yang bisa ditangkap oleh part-part standarnya Matic atau standarnya motor itu jangan sampai lebih dari 16, apalagi 17, 18, 19 itu namanya nanti overcharge. Nanti akinya juga bisa panas, part-partnya bisa yang nggak kuat nanti, seperti ecu, seperti coil dan lain-lain. Fuel pumpnya nanti enggak ada yang nggak kuat, jadi maksimal 16 saja. Seperti idealnya mungkin teman-teman yang di motor-motor balap atau motor-motor truk itu biasanya juga di 15, 15,7 sampai 16. Jangan disarankan untuk tidak lebih, untuk keamanan atau keawetan part-part yang terpasang pada bagian mesin. Nah seperti itu. Jadi ini prinsipnya, tonjolan ini atau saklar atau putaran ini jika kita putar ke kiri akan semakin kecil outputnya, jika kita putar ke kanan akan semakin besar outputnya. Oke seperti itu. Ini mengenai power up dari motoran, mengenai stabilizer power up dari ini produknya motoran, khususnya bisa buat sepeda motor yang kita total loss akan semakin maksimal arusnya. Oke seperti itu, kurang lebihnya mungkin. Nah ini ketika off juga dia juga mati, kita on lagi dia hidup. Nah ini ketika tegangannya menurun seperti ini berarti kira beres. Nah Grone mau masalah kendu. Oke seperti itu kurang lebihnya, mungkin semoga bisa membantu jadi pencerahan teman-teman yang mungkin ingin membeli, memasang power up, yang baru akan membeli atau baru akan memasang power up pada sepeda motor kesayangannya, atau mungkin teman-teman yang sudah membeli tapi belum terpasang, mungkin bisa membantu untuk menjadi tambahan wawasan
menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi nanti untuk ketika memasang, entah memasang sendiri atau masangin di bengkel, itu teman-teman sudah tahu nanti gambarannya yang mau dipasang bagaimana dan tujuannya bagaimana. Setidaknya bisa membantu teman-teman dalam menyikapi pemasangannya nanti. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya, entah mengenai masih power up atau di video-video yang lainnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut malam mingguan dulu. Selamat malam.